Baik, pada pertemuan ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu tool pemodelan yaitu SML dan dikaitkan dengan metode yang kita gunakan, salah satunya diantaranya adalah OSM, OOSM, Object Oriented System Engineering Method. Nah, berikut dengan kita mulai dengan bahasan SysML itu kan. Jadi apa sih yang menjadi dasar atau latar belakang mengenai kenapa kita perlu sebuah model di dalam mengembangkan sebuah sistem engineering atau MPSA itu kan. Latar belakangnya adalah seperti ini itu kan. Jadi di dalam pengembangan sebuah sistem itu kan dimulai dengan SDLC, System Development Life Cycle itu kan, dari mulai nyusun spesifikasi, interface requirement sampai dengan test plan kan, yang dulu ini adalah banyak berbasis dari paper atau dokumen center gitu kan. Nah, sekarang dengan melihat perkembangan tingkat kompleksitas gitu kan, dari sebuah sistem yang dikembangkan, lalu dengan dasar dokumen ini tentu merepotkan di dalam nanti komunikasi ataupun di dalam verifikasi. Nah, dari dasar itulah inilah kenapa kita melakukan perubahan itu kan, dari dulu yang dasarnya adalah base dokumen base atau dokumen centric itu kan, diubah menjadi sebagai model centric. Nah, ini kan lebih simpel dan lebih mudah untuk dipahami itu kan. Landasannya itu kan. Jadi hanya pergerakan atau perubahan dari dokumen centric ke dalam model centric. Nah, kenapa demikian itu kan, kita perlu melakukan perubahan dari sebuah dokumen menjadi sebuah model. Ini kan kalau kita lihat di dalam pengembangan membuat sebuah sistem modeling ini kan kalau kita melihat capture itu kan di dalam sistem, kita konteks adalah sistem, yaitu berarti yang merupakan sebuah persoalan yang kompleks ini ya. Jadi misalkan kita lihat sistem model untuk mobil ini kan, jadi di dalam dari requirement nanti harus kita modelkan yang terkait di fungsional atau behavior model, ada perform model itu kan, kemudian ada struktur atau komponen modelnya, kemudian ada bagian engineering model yang lain itu kan. Nah, ini kan adalah kalau kita lihat dari sebuah modelan sistem terintegrasi ini harus dapat kita jabarkan menjadi beberapa multi aspek model yang ada di dalam sistem yang nanti mau kita kembangin. Dan ini bisa saudara bayangin kan, kalau modelan contoh ini dengan berdasarkan paper atau dokumen model, kan betapa sangat repot dan susahnya ini kan. Nah, oleh karena itu adalah ini perlu dirubah menjadi satu model agar mudah untuk dikomunikasiin. Nah, ini kan kalau kita lihat di dalam sistem integrated system model harus meliputi segala aspek. Nah, ini manfaatnya apa sih dengan kita butuh model based system engineering? Dan yang pertama ini adalah terkait dengan jadi untuk sharing mengenai pemahaman terhadap requirement dan desain yang nanti akan direncanakan untuk pengembangan sistem ini. Nah, dengan model ini kan beda dengan teks atau dokumen. Nah, ini kan mungkin agak repot untuk orang mau mengerti, memahami keinginan yang nanti akan kita buat itu kan. Yang kedua, ini adalah sebagai guidance itu kan atau asisten lainnya di dalam bagaimana kita nanti memanage sebuah sistem pengembangan yang kompleks. Nah, dengan model ini adalah kita dapat dengan cepat untuk melakukan improvement desain quality itu kan, karena dengan model ini kan bisa kita lakukan deteksi awal ini kan, apakah ini sudah memenuhi atau sudah tercover itu kan atau belum, atau mungkin ada hal yang harus seharusnya tidak muncul tapi dimiliki gitu kan. Kemudian ini adalah yang ini terkait di poin 4 ini adalah mendukung ini kan proses di awal maupun ongoing proses verifikasi maupun validasi dengan cara untuk mereduksi resiko ini kan. Jadi dengan model ini nanti dapat kita lihat kan apakah yang kita
buat ini sudah memenuhi atau belum gitu kan, sehingga kan lebih cepat dibandingkan dengan tanpa modal. Itu yang kita lakukan secara on the fly, taunya di akhir jadi, kemudian tidak sesuai. Ini kan buang waktu dan buang energi. Nah, dengan modelnya harapannya nanti proses verifikasi maupun proses validasinya dapat dilakukan di awal maupun selama proses pelaksanaan, sehingga risiko terjadinya kegagalan dapat dikurangi gitu kan. Nah, terakhir ini adalah meningkatkan kemampuan capture gitu kan. Ini peningkatan inilah capture apa hal-hal yang belum capture itu kan atau belum terdefinisi dalam sistem dengan model ini agar lebih cepat untuk dapat diketahui itu kan atau dapat inilah berapa manfaat kenapa kita membutuhkan sebuah model bis gitu kan. Nah, ini kalau saya contohkan dengan melihat sebuah sistem yang sangat kompleks sekali lah ini kan. Jadi ini sangat kompleks melibatkan wah ini di dalam sistem pertahanan militer ini kan wah ada radar, sensor, airborne wah ini kan sangat kompleks seperti inilah ini kan. Nah, Anda bisa bayangkan nih lah ini kan. Nah, di dalam sistem yang sangat kompleks seperti ini, bagaimana kalau kita hanya masih bertahan dengan menggunakan dokumen base gitu. Nah, mungkin sangat luar biasa effort yang kita munculin ini kan. Wah, ini kan sangat sistem of itu ya. Nah, padahal di dalam pengembangan sistem stakeholder dengan model ini adalah tujuannya apa? Nah, dengan yang sangat kompleks kita buat sebuah model ini adalah untuk mempermudah atau meningkatkan komunikasi antar stakeholder yang terlibat. Karena di dalam pengembangan sistem ini kan tidak hanya melibatkan satu bagian atau satu kelompok, tapi kita terintegrated di dalam melibatkan beberapa kelompok. Dengan mulai dari customer, mulai dari project manager, customer, developer, ada vendor, ada regulator, tester lah. Dengan model ini, Anda bayangkan tingkat kerumitan sistem yang sangat kompleks kan komunikasi yang kita bangun dengan ini adalah menjadi lebih mudah itu kan nikah sehingga produk yang kita hasilkan dapat sesuai dengan harapan. Nah, inilah latar belakang kenapa kita membutuhkan sebuah model untuk membangun sebuah sistem engineering. Baik itu kan. Nah, ini model untuk merepresentasikan model di dalam sistem engineering ini adalah ada satu ini kan sebuah language itu kan atau bahasa dalam bentuk visual yaitu yang namanya SysML atau System Modeling Language. Apa sih yang disebut SysML ini kan? Yang pertama ini adalah SysML ini adalah sebuah bahasa pemodelan yang berbentuk visual yaitu yang menyediakan semantik maupun notasi gitu kan. Jadi semantik kaitannya dengan arti, notasi adalah merepresentasikan dari arti tersebut gitu kan. Nah, SysML ini adalah bukan metodologi kan atau sebuah tool akan tetapi SysML artinya nanti artinya apa tergantung penggunanya adalah sangat tergantung dari metodologi yang nanti kita gunakan ya kan. Jadi bukan metodologi atau sebagai itu. Nah, ini adalah SysML adalah graphical modeling language itu sebagai respon dari L untuk pengembangan sistem yang dikembangkan oleh UMG, Infose, dan ini dan kegunaannya apa yaitu SML gunanya adalah untuk membuat spesifikasi, membuat analisis desain, verifikasi dan validasi sistem meliputi hardware, software, data, personal, prosedur maupun fasiliti. Jadi apa yang disebut dengan SML ini adalah sebuah bahasa ya. Kalau bahasa kan ada kosakata, di dalam kosakata itulah yang nanti apa atau artefak yang akan kita gunakan sesuai dengan metodologi yang nanti kita gunakan itu kan. Sama sebenarnya SysML ini adalah merupakan turunan dari UML 2 tadi itu kan. Jadi nanti di dalam SysML ini adalah ada yang mirip UML, ada yang dimodifikasi, terus ada yang memang belum terdefine di dalam UML itu kan. Nah inilah, jadi yang terpenting yang perlu saudara tetap pahami adalah ML is not methodology or tool. Jadi dia bukan metodologi gitu kan atau sebuah tool, tapi yang akan digunakan menyesuaikan tergantung dari metodologi atau tool yang nanti akan kita gunakan gitu kan. Baik gitu kan.
Kalau kita lihat di sini adalah bayangannya antara UML2 dengan CML. Jadi kalau saudara lihat ini kan jadi ada intersect ini ya yang di tengah ya. Jadi ada nanti bagian sini adalah murni UML yang tidak digunakan dalam CML. Ini adalah bagian baru yang didefine oleh SysML itu kan yang belum ada yang belum ada pada UML, yaitu diantaranya block, item flow, value, property sampai continuous flow. Nah inilah yang bagian intersect-nya. Jadi mengambil dari apa yang ada di UML kan, dengan mungkin ada perbaikan beberapa teknis yang nanti di artefak teknis pada artefak yang nanti digunakan. Nah ini secara gambaran umum nih kan. Jadi kenapa UML ini adalah merupakan turunan dari turunan dari SysML, merupakan turunan dari UML 2. Oke, secara taksonominya ini kan SysML nanti Anda bisa Anda lihat ini kan diagramnya ada apa saja itu kan. Secara utama di sini nanti adalah dibagi dengan 4 diagram, yaitu dimulai dari struktur diagram, requirement diagram, behavior sama parametrik diagram gitu kan. Nah ini kan kalau saudara amatin ini ya. Jadi di dalam seperti yang tadi antara hubungan UML dengan CML nanti kan ada yang sama, ada yang tambahan baru atau bahkan menggunakan UML yang sebelumnya dengan tambahan modifikasi gitu kan. Nah ini kan yang notasinya sama dan ini tidak tebal ya, kotak biasa itu kan, same as UML 2. Jadi contohnya adalah di bagian sequence diagramnya nanti masih sama di UML2 itu kan, state mesin di diagram itu sama dengan di UML maupun use case di diagram dan paket di diagram. Ini berarti sama persis ada yang di UML2 itu kan. Kemudian yang modifikasi dari UML2 ini adalah yang diberikan kotak garis tebal, yaitu activity diagram ini kan. Kemudian block di definition diagram maupun internal block di diagram itu kan. Satu lagi yaitu yang benar-benar baru yang tidak ada di dalam UML2, yaitu yang diberikan tanda putus-putus ini warna biru ya, yaitu requirement diagram sama parametrik ini kan. Dan ini yang memang tambahan dari UML yang untuk SysML yang memang tidak ada di dalam UML 2 ini kan. Coba ini adalah if pilarnya di dalam SysML nanti ada 4 yang saya sebutkan tadi, yaitu adalah mulai dari struktur, kemudian behavior ada interaksi, state mesin, activity, dan terus requirement sama parametrik ini kan. Parametrik inilah yang nanti digunakan untuk validasi dan verifikasi dari sistem yang kita kembangkan. Jadi secara ini nanti SysML ada 4 hal tadi lah, blok diagram ini dengan di masing-masing blok pilar diagram ini ada diagram apa lagi sesuai dengan kebutuhan yang ada ya. Nah ini secara cross connecting model elemen, jadi hubungan antar diagram yang ada di dalam SysML ini adalah pertama adalah kita mulai dari struktur. Dan dari struktur nanti hubungannya adalah dengan behavior, yaitu terkait misalkan desain ini adalah dari struktur behavior ke struktur adalah allocate gitu kan, dialokatkan di sini gitu kan. Kemudian dari hasil struktur nanti nilainya dibinding ke parametrik, dari hasil parametrik inilah yang nanti digunakan untuk melakukan proses menguji testing ini kan. Nah di verify benar enggak ini kan dengan sesuai dengan requirement yang nanti sudah ada ini kan. Nah ini bindingnya ini hubungan antar elemen modelnya itu kan. Jadi dari behavior nanti untuk nge-cross checknya adalah ini kan di and binding. Nah ini yang terakhir adalah dari parametrik ini kan. Parametrik inilah yang nanti yang kita gunakan untuk verify. Ini yang tambahan baru dari sekian diagram yang UML yang sudah ada itu kan. Kalau struktur sudah ada ini kan, yang enggak ada kan memang yang tampak di bagian parametrik dan requirement. Ini dua hal inilah ya, makanya di dalam sistem development lifecycle ini adalah biasanya hanya berhenti di dalam tahapan desain itu kan setiap pengembangan yang dapat, tapi di dalam model sistem engineering ini enggak, ini kan dilanjutkan sampai
testing. Nah, requirement kita melihat sinkronisasi antara requirement dan hasil implementasinya, yaitu dengan menambahkan parametrik dan diagram. Baik, secara pembuatan di dalam SysML diagram nanti bisa Anda lihat ini kan, SysML setiap misalnya diagram adalah merepresentasikan dari elemen model. Setiap diagram SysML harus memiliki frame. Nah, ini istilahnya frame yang ini bisa Anda lihat. Nah, ini frame. Jadi setiap Anda membuat nanti ya model atau elemen dalam menggunakan SysML harus diberikan frame seperti ini. Nah, aturan frame-nya nanti harus ada header yang diantaranya ini ada diagram frame-nya, diagram Hein, kan bisa BDD, IBD atau SD. Ini adalah nanti hanya singkatan SD sequence diagram, internal block IBD, internal block diagram, itu kan BDD dan ACT dan PKG paket. Nah, nanti tinggal tergantung singkatan. Terus ada model elemen type apa yang ini untuk merepresentasikan. Kemudian ada model elemen name sama diagram name. Dan nanti ada jadi setiap poinnya ini dalam setiap kita membuat sebuah SysML diagram itu harus kita berikan dalam bentuk header seperti ini, dalam bentuk konteks ini ya, kerangka seperti ini kan. Jadi harus ada header yang dilengkapi dengan beberapa atribut nama, model itu kan, atau ya, diagram itu kan yang nanti kita buat sama konten isinya itu kan. Jadi kotakan ini kan. Oke, terima. Nah, tool yang dapat kita gunakan dari sekian tadi kan secara pemahaman, nanti Anda bisa gunakan artisan, terserah ini mungkin ada yang berbayar, mungkin kebanyakan sih ini berbayar ini ya. Ini kan Magic Drone, Spark, atau Enterprise, atau yang mungkin semi otomatis yaitu kita menggunakan kalau ini kan otomatis ini yang ini embedded plus artisan kan Spark IA itu kan. Oke, dan sebagainya tinggal Anda ambil minimal kita gunain video aja deh itu kan. Kalau ini kayaknya saya udah pernah beli ini. Sorry, pernah yang mungkin ambil kuliah yang dulu ya, Enterprise Architect gitu kan. Ini sudah ada ini. Oke, ini kan. Nah, untuk memperjelas nanti Anda pemahaman mengenai SysML, Anda coba nanti baca di buku ini gitu kan. Ini yaitu kaitannya dengan beberapa artefak ada di SysML bagaimana kan nggak semua mesti artefak itu Anda punya. Jadi nyesuaiin dengan apa yang ada metodologi yang nanti mau kita gunakan. Nah, ini saya coba ini tanda ini kan planning delegate SysML select break weight and to the system modeling link weight. Oke. Nah, berikutnya ini kaitannya tadi adalah artefak bahasa ya. Jadi tidak bisa berbasis SysML yang terdiri dari banyak artefak. Penggunaannya ini tergantung dari metodologi yang nanti kita gunakan di dalam pengembangan sistem atau rekayasa sistem ini. Sebenarnya banyak beberapa, ini kan ada yang versi RUP untuk software engineering, kan ada IBM itu kan, dan fintech itu kan. Nah, ini dan salah satunya adalah OO SEM itu kan, Object Oriented System Engineering Method itu kan, ini dikembangkan oleh ICOSE itu kan. Nah, ini beberapa secara umum software engineering method ini adalah sepertinya sambil berikutnya ini kan adalah merupakan ini kalau Anda lihat kan waterfall model aja itu kan. Jadi setiap page dalam kemampuan terdiri dari ini kan requirement analysis, functional definition, basic definition, dan design validation gitu kan. Nah, ini kan artinya kalau ini sudah ini ya, dari kebutuhan kita desain spesifikasi atau requirement analisisnya. Dari requirement analisis yang sudah kita sepakati menghasilkan sebuah requirement, dari requirement inilah kita coba bikin functional definition. Nah, dari functional definition nanti akan kita realisasikan dalam basic definition. Dari basic harus yang sudah basic definition nanti dengan beberapa potensial solution itu kan kita berikan tes desain validasinya itu kan atau verify
kasih ngecek apakah sudah sesuai dengan dari yang sudah kita realisasi sesuai dengan requirement atau belum gitu kan. Nah ini testing lah ini kan, jadilah kalau sudah oke jadilah sebuah solusi. Dan ini secara umum itu di dalam SDLC ya, System Development Life Cycle-nya kalau kita sudah System Engineering Method ini adalah ada 4 tahap: requirement, functional, physical, dan design validation. Nah ini kemudian ini adalah bagaimana menggunakan diagram SysML terhadap salah satu metodologi. Ya, ini yang kita ambil adalah kebetulan adalah dari INCOSE, yaitu Object Oriented System Engineering Method ini kan. Nah ini mappingnya seperti Anda lihat ya, requirement di dalam ini kan requirement analisis, nanti kita gunakan requirement di diagram. Mungkin ada tambahan adalah requirement traceability metric FM ini kan. Nah, nanti ada ya. Terus di dalam berikutnya functional definition. Functional definition yang kita gunakan adalah behavior di diagram. Nah, ini mulai dari use case sampai dengan activity ini kan. Oke. Bahkan yang berikutnya physical definition. Physical definition yang kita gunakan adalah struktur di diagram mulai dari B, D, D, IBD maupun paket di diagram atau termasuk. Nah ini ya, baru yang terakhir desain validation. Nah ini trace model elemen to requirement. Nah itu dengan nanti menggunakan parametrik di diagram. Nah itu kan. Nah ini membedakan. Nah jadi tidak semua nanti metode harus seperti ini. Itu tergantung arti terhadap artifact yang nanti kita gunakan. Seperti yang sampaikan di awal bahwa SysML ini adalah bukan metodologi gitu kan. Jadi penggunaannya sangat tergantung dari metodologi yang nanti kita gunakan. Kebetulan ini ya saya ambil yang paling banyak digunain ya, yaitu dengan metodologi dari ECOSE ini kan, Object Oriented System Engineering metode pemetanya seperti ini gitu kan. Jadi diagram apa saja atau artifact apa saja yang di artifact SysML yang akan digunakan untuk metode mulai requirement sampai dengan desain validation. Dan ini yang baru nih yang saya berikan orang hijau, biasanya metrik ini kan, yang ada jumpai kan hanya berhenti di isi desain ini kan. Oke, demikian itu terkait SysML dan metode salah satu metodologi. Baik, kita lanjutkan diskusi kan. Oke, terima kasih itu kan. Saya akhiri itu kan.